Kita gabung sama Indonesia tuh sekitar 1947. Nah, kalau di sana masih berlangsung kerajaan, tapi ya cuman secara adat aja. Oh, secara adat. Kalau yang berdasarkan sains lah gitu kan, DNA, saya sama keturunan lah kita. Keturunan itu baru pindah ke Indonesia itu sekitar abad ke-5 ke-6. Oh, gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Salam lestari. Sahabat Arsari, hari ini saya dari Manma Trowulan. Nama saya Nanang Muni. Ketepatan hari ini Manma Trowulan kedatangan tamu istimewa. Ya, beliaunya datang jauh-jauh dari luar Jawa sana. Bisa enggak Bapak memperkenalkan diri, kira-kira Bapak ini namanya siapa Pak? Oh, iya. Asalnya dari mana? Iya. Nah, kalau nama lengkap saya Tondi Utama Hasibuan, tapi kalau di kampung saya dipanggilnya Patuan Tondi. Pak Tuan Tondi. Patuan. Patuan Iya. Tondi. Iya, Patuan. Itu sebutan daerah sana lah. Oh, daerahnya mana Pak? Padang Lawas, Sumatera Utara. Padang Lawas, Sumatera Utara. Iya. Iya. Jadi dari Padang Lawas, Sumatera Utara, beliau jauh datang dari Sumatera Utara ke Trowulan, ke ibu kotanya Majapahit. Hari ini beliau melakukan serangkaian perjalanan ya Pak. Mungkin untuk keliling-keliling Trowulan. Keliling-keliling, jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Ya. Jadi kami ucapkan selamat datang di Trowulan. Iya. Semoga perjalanan hari ini, besok dan seterusnya menyenangkan sekali untuk banyak belajar tentang Majapahit. Iya. Pak, ngomong-ngomong, Bapak dari Padang Lawas ya? Padang Lawas ya. Itu masih kerajaan atau gimana Pak? Kita gabung sama Indonesia tuh sekitar 1947. Nah, kalau di sana masih berlangsung kerajaan, tapi ya cuman secara adat aja. Oh, secara adat. Iya. Ngomong-ngomong, luas wilayahnya berapa Pak? Nah, luas wilayahnya kalau di Mungkin meliputi berapa kelurahan, berapa kecamatan iya, gitu? kalau di buku kan kita ada buku tanahnya tuh. Buku tanahnya itu sekitar 4 kabupaten. Iya. Padang Lawas Utara, Rokan Hulu, sama sebagian kecil Rokan Hilir. Ngomong-ngomong, Bapak ini kan pewaris kerajaan Wuristak Pak ya? Iya. Bisa diceritakan secara ringkas Pak, sebetulnya kerajaan Wuristak itu di mana Pak? Nah, kerajaan Wuristak itu dia di antara perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Oh, dekat Riau. Iya. Ya, Pak? Nah, dia tuh kalau dari Malaka tuh lewatin Sungai Barumun sampai ke Wuristak sekarang. Wuristak ya? Iya. Jadi dia bisa lewat Sungai Barumun, bisa lewat Sungai Batangpane. Jadi dia emang di pertemuan dua sungai. Oh, pertemuan dua sungai itu ya? Iya. Pertemuan dua sungai itu. Iya. Terus, maaf Pak, untuk arti kata Wuristak itu mungkin teman-teman banyak juga. Iya. Ada arti tersendiri ya, Iya. Pak. Kami dari Jawa sendiri juga nggak paham ya, Pak, Iya. arti kata Wuristak. Mungkin ada arti tersendiri. Sebenarnya kalau di dokumen-dokumen kita namanya itu nggak pakai H, tapi O. Wuristak. Oristak. Wuristak. Iya, Oristak atau Oristia kalau bahasa Latinnya gitu kan. Nah, kalau arti dari Wuristak sendiri itu dulu pas kakek saya gitu kan. Iya. Nah, kalau kata dia pas saya tanya arti Wuristak itu apa? Oh, kamu naik ke atas puncak gunung. Nah, terus ntar situ ada sinar matahari. Nah, itu Wuristak. Oh, itu ya. Tapi kalau kita ngelihat ke bahasa Latinnya, arti Wuristak itu Raja Gunung. Oh, Raja Gunung. Iya, jadi sama kayak Jadi peradabannya memang di gunung itu, Pak. dulunya namanya. Dulunya gitu ya? Iya. Dulunya pas masih sebelum di Indonesia gitu kan. Iya. Nah, itu emang masih di kayak gunung gitu. Jadi arti Wuristak itu bisa dibilang Raja Gunung, ada juga yang bilang anak matahari. Oh, iya. Terus Iya. ngomong-ngomong tentang kerajaan Wuristak, Pak. Kira-kira sampai hari ini ada apa, Cak? Tinggalan-tinggalan yang masih ada di sana? Nah, di sana kita masih ada
Bagas Godang, keraton masih ada. Masih ada keratonnya? Masih. Nah, terus di sekitar Bagas Godang itu juga masih rumah keluarga. Nah, terus masih ada ya peninggalan lama lah. Iya, iya, iya. Kalau di sana itu kan kayak tombak berambut, terus kepala buaya putih, terus ya piring ular lah gitu kan. ular, Ya, ya. Soalnya kan kalau di sana tuh sampai zaman kakek saya tuh budaya raja-rajanya itu emang mereka melihara ular. Oh gitu? Iya. Cuman ularnya cuma segede gini nih. Oh pendek Pak? Iya. Oh jadi besar tapi pendek gitu Iya. ularnya ya? Nah ini ularnya ini satu ular tapi kepalanya itu dua. Oh, Maksudnya dua kepala gitu ya? sama buntutnya itu sama kepala. Satu ya? Nah itu yang kalau mungkin kalau di candi-candi sini dilambangin kayak dua naga itu sebenarnya satu ular. Ya, Kalau di kita kalau fisiknya di gitu. masyarakat kita sekarang Iya. yang ada itu sebutannya kan masih ada kan ular seperti itu ya. Di Iya. sini ada yang nyebut itu namanya ular kendang. Iya. Jadi antara depan belakang itu besarnya sama. Sama, gitu iya. ya. Terus ciri-ciri arsitektur dari kerajaan Orista itu apa Pak? Kalau Huristak itu dia udah campur-campur sih. Jadi dia lebih ke Melayu Batak. Jadi ada sisi-sisi Batak kunonya, ada sisi-sisi Melayunya, tapi ada sisi-sisi agak apa India lah gitu kan. gitu ya? Iya. Nah itu masih ada. Cuman kalau di kita di Sumatera itu emang bangunan itu kan masih kayak rumah kayu lah Iya, gitu iya, kan. rumah kayu Iya. gitu ya. Jadi kayak Bagas Godang gitu semuanya emang masih kayu. Ya, kalau Iya. tempat peribadatan mungkin ada nggak Pak candi gitu ya masih ada sampai hari ini? Nah, di Padang Lawas tuh ada sekitar 33 candi kayaknya. Ya, Banyak banget ya. banyak ya. Banyak. Nah, Materialnya dari sama kayak di sini, emang kayak di Trawulan. batu bata. Iya, bata merah. Bata merah ya. Iya. Bata merah. Nah, candi-candi di sana itu kalau kita lihat di Google itu ada yang didirikan abad 11, ada yang 13, 14. Wih. Kalau 13, 14 sudah pasti itu pas zaman Majapahit didirikannya. Iya. Nah, balik lagi tadi ke bicara Iya. kerajaan Majapahit dan Bapak Iya. ini juga ada pas di ibu kota Majapahit. Iya. Ngomong-ngomong Pak, hubungan antara Oristak dan Majapahit karena masanya tadi Bapak sebutkan hampir bersamaan ya. Iya. Kalau Huristak itu kan baru dari abad 16 ke atas. Nah sebelum itu emang kerajaan lainnya lah gitu Ya, kan. tapi Iya. kerajaan lain kan ada Pak hubungannya dengan Majapahit kira-kira masih Ada. ada ya? Iya. Jadi kalau tapi ini berdasarkan DNA ya. Iya, iya dia. Nah, kan saya kan tes DNA gitu kan, saya juga pengen tahu gitu kan maksudnya alur sejarah ini dari mana gitu kan. Iya, iya. Kalau yang berdasarkan apa? Sains lah gitu kan DNA saya sama keturunan lah kita. Iya. Keturunan itu baru pindah ke Indonesia itu sekitar abad ke-5 ke-6. Oh gitu ya. Iya. Abad 5 ke 6. Wah, lama Nah. banget sih. Abad ke-5 ke-6. Nah, di situ emang udah ada penduduk asli. Lokal aslinya benar Iya. asli. Nah, kalau kita itu emang migrasi dari Oh, India. dari India. Iya. Gitu ya. Terjadi alkulturasi budaya Iya. dengan warga lokal itu. Iya. Nah, kalau di DNA itu kan jadi abad ke-5 ke-6 itu emang dia nyebar tuh ke Sumatera, ke Jawa, sampai ada yang nyebrang ke apa? Ke Malaysia sana, Kalimantan Mungkin sampai sini. wilayahnya Asia Tenggara Iya. lah ya. Iya. Dia ada di alur itu sempat di Indonesia terus abad-abad ke 9 10 itu sempat keluar lagi atau ke India lagi terus balik lagi ke Indonesia. Kalau di alur apa DNA gitu. Iya, iya, iya. Nah, Terus itu. ngomong tentang kerajaan Oristak tadi, Pak. Iya. Kira-kira masih ada, Pak, apa ya bukti otentik sekarang kerajaan itu kan ngomong banyak, Pak, kerajaan-kerajaan yang seperti kemarin-kemarin Iya. itulah. Itu kira-kira untuk kerajaan Oristak sendiri ini, Pak, ada nggak, Pak, kayak apa ya? Kayak dokumen, Iya, dokumen. ada ya. Alhamdulillah kita kok dokumen masih lengkap lah. Oh, masih lengkap ya? Iya, masih lengkap dokumen pra Belanda, Belanda, Jepang sampai masih ada ya? sampai NKRI. Nah, dokumen sistem Terus kerajaan. mengenai peninggalan-peninggalan di kerajaan Oristak, Pak, sampai hari ini kira-kira kondisi perawatannya gimana, Pak? Masih bagus? Antara terawat dan nggak terawat sih. Oh gitu ya? Iya. Antara terawat dan Banyak nggak nggak, terawat. Pak, pengerusakan yang bukan karena alam ya? Iya, banyak juga antara terawat dan nggak terawat sih. Iya.
kayak gitu. Gitu ya. Terus Iya. ada 30 candi itu materialnya dari bata merah semua ya. Iya, bata merah semua. Terus apakah karakter bangunan candi di sana kayak di Jawa, Pak? Mungkin kalau Jawa Timur kan cenderung lebih tinggi, kalau Jawa Tengah kan Iya, kelihatan megah ya, kalau Jawa megah, Timur iya. kan ramping. Di kerajaan Auristak ini gimana? Sama kayak di Majapahit. Hmm, Dia lebih tinggi kayak gitu, sama dia bata merah. Cuman bedanya itu kalau di sana itu lebih dari apa tekstur dari itu tuh ke Bairawa. oh gitu, Pak. Wah, Jadi lebih ke Singosari. Singosari ya. Iya. Lebih ke Tantra Birawa Iya. ya, model-model gitu ya. Iya. Mungkin banyak hiasan tengkorak-tengkorak. Ah iya kayak gitu. Dengan itu ya. Iya. Nah, candi-candi itu lebih ke Bairawa di sana. Terus peran dari pemerintah setempat, Pak, untuk pelestarian cagar budaya di sana gimana, Pak, sekarang ini? Ya kadang peduli, kadang ini sih. Gitu Iya di mana-mana kayak gitu. Iya. Soalnya di sana kan akses tuh masih di candinya itu harus lewat hutan dulu baru ke candi, maksudnya akses. Jauh ya? Iya. Dari perkampungan, dari perkotaan jauh? Iya. Nggak kayak Terulan kan kita? Enggak, kalau ini kan udah bagus, itu udah gampang. Kalau sana masih Jaraknya mungkin antar candi jauh-jauh ya? jauh-jauh. Jadi tapi setiap candi itu udah pasti di pinggir sungai. Oh, daerah aliran sungai itu? Iya. Jadi kalau dulu tuh di sana tuh masih ada pembakaran kunonya. Jadi mereka bakar batu bata, baru digulingin ke bawah, baru dibawa lewat sungai lah gitu kan. Ya, ya, ya. Nah baru mereka bangun si candi-candi itu pasti selalu pinggir sungai. Dengan keadaan perkembangan zamannya sekarang, Pak, Iya. kira-kira di beberapa candi tadi masih ada nggak warga yang masih menggunakan tempat itu untuk sembahyang istilahnya? Berapa candi di sana masih dipakai sih kalau Waisak. Oh, masih pakai Iya, Buddhis berarti? iya Buddhis. Semua candi Buddhis di sana. Oh, jadi Buddhis semua? Iya. Oh, jadi mayoritas kalau untuk penduduk di Auristak tadi, Pak, keyakinan agamanya apa, Pak? Kalau sekarang sih 100% Muslim. Oh gitu, ya, ya, ya. Iya. Tapi mungkin 200-300 tahun yang lalu tuh masih Buddhis. Jadi kita gini nih, kalau di Huristak itu kan kita punya sistem pandito. Pandito. Pandito itu kan sebenarnya kalau zaman dulu kan kayak pendeta Buddha lah. Ya, 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 ya. Nah, cuman kita sampai kita tahun 60 itu emang di catatan sistem buku itu masih kita sebut pandito, walaupun mungkin sekarang ulama Ya, atau ya, ustadz. ya, ya. Nah, kalau pandito di Huristak itu kan dia penjaga mata angin. Makanya harus ada 4 itu. Ya, ya, Dia ya. penjaga Dari mata angin. arah mata angin. Iya. gitu ya. Nah, pandito itu, tapi kalau di sana pandito itu harus turun temurun dari pandito sebelumnya, nggak boleh nggak dari pandito. Jadi yang keturunannya mewarisi dari Iya, sebelumnya. iya. Gitu ya. Jadi kayak macam dinasti gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia pandito, pasti bapaknya pandito, kakeknya pandito. Anaknya, oh, Nah, berarti terus urut sampai Iya. waris keturunan ke atas. Iya. Tetap pandito itu tadi. pandito, ya. Nah, emang sekarang sebutan pandito itu udah agak jarang, cuman orang-orang sana kadang masih bilang pandito, kadang ustadz, kadang ini. Cuman masih saru lah gitu kan. Ya. Terus ngomong-ngomong tentang kerajaan Auristak tadi, Pak, mayoritas mata pencarian penduduk apa? Kalau di sana sih yang kalau udah ke kota ya mungkin udah kerja lah gitu kan, PNS, pengusaha atau apa. Tapi kalau yang masih di kampung itu mayoritas mereka petani. Petani. Lihat dari beberapa informasi dari Bapak tadi, wah menarik banget sih kerajaan Auristak ini ya. Iya. Kapan-kapan suatu saat lah kita bisa main. Iya, main ke sana. Iya. Iya. Jadi sampai di sana karena mungkin Bapak yakin nggak ada pengaruh Majapahit yang sampai ke wilayah sana? Ada, soalnya kan kalau di di DNA lah gitu kan. Iya, ya. Semua raja-raja Majapahit itu udah pasti keturunan Aryan. Aryan. Arya ya. Iya, Bangsa Arya, bangsa Arya. Nah, itu emang kalau di DNA itu bangsa Arya itu kan dari India atas ya. Kan India itu kan ada yang India atas yang putih, Ya. ada yang India Tamil atau apalah, tapi kita kan nggak ini lah, sama-sama aja gitu kan. Nah, bangsa Arya yang di India itu sebenarnya itu kalau ditarik lagi akar ke atas DNA-nya itu dia dari Siberia, Siberia. Tuva. Oh, Tufa. Iya. Nah, itu inti suku Aryan itu di situ baru dia menyebar ke India. Nah, makanya kalau di kita bilang India atas lah gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat di Google gitu,
Misalnya kita ketik Bactria, nah itu udah pasti ada Arok, Iya, iya, iya. Arok. Aroksia, Arocia. Cuman beda bahasa gitu kan. Iya, iya, Makanya iya, kalau kita dengar Ken Arok, ya itu Mungkin kalau karena kebetulan atau gimana ya? ya Atau kalau memang iya? emang Kita iya, tidak tahu juga. iya. Ken Arok itu ya dia Ken itu kan tuan kalau di bahasa India sana kan. Nah kalau Arok itu ya emang nama daerah di India atas itu. Nah, ini Jadi menarik itu banget ini ya. iya, Benang merah yang barusan ditemukan dan ada namanya kota Arok, Pak ya. ada Arocia. Iya. iya, Sampai di modern sekarang masih ada. Hmm. Dan kalau kayak apa di India sana kan emang ada Vihara Majid itu udah dari abad 9-10. Ada dokumennya gitu kan Vihara Majid. Menarik banget, Pak. Bicara sejarah, mungkin ada habisnya ya. Iya. Dan, iya, Pak. Ngomong-ngomong Iya. kerajaan Uristak tadi, Pak. Kira-kira sampai hari ini ada, Mbak? Kira-kira upacara yang masih berlangsung, upacara adat ya, di Iya. wilayah Bapak ini yang sampai hari ini masih berlangsung terus sampai hari ini. Nah kalau di sana emang semenjak kita udah ke Muslim memang banyak upacara-upacara adat zaman dulunya itu udah lebih ke kayak pengajian. Oh, iya, iya, iya. Nah kalau acara-acara adatnya itu lebih ke pernikahan. Tapi kalau upacara-upacara adat kayak zaman dulu itu udah banyak yang berubah gitu, Iya, iya, iya. berubah sistem lah. Mungkin kalau di sini kan tiap tahun masih ada Iya. bersih desa, ada Iya. kalau di upacara petik dan sebagainya. Kalau di Uristak sendiri tiap tahun selain upacara itu tadi Ada, jadi misalnya kalau sebelum bulan puasa itu kan orang-orang itu kan harus mandi di sungai, mereka pakai apa jeruk nipis itu. pakai jeruk nipis. Ya, Jadi bersamaan gitu ya semua mandi iya, sungai rame-rame yang gitu ya. yang perempuan yang laki-laki. Nah itu Jadi mereka, serentak gitu rame. iya, nah mereka tuh ada adat-adat kayak gitulah gitu kan. Sebelum puasa biasa ntar maulutan, ya sama sih, Sama sebenarnya ya? sama ya, Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Sama sih kalau di Jawa sebenarnya kalau mau bulan puasa masih banyak sih saudara-saudara kita yang melakukan upacara mandi di sungai Iya. dan sebagainya tuh Iya. ramai gitu ya Pak. Pak, selama berkunjung ke Mandala Majapahit ini Pak, kira-kira kesannya apa Pak tentang Mandala Majapahit yang ada di Iya. Trawulan ini? Ya alhamdulillah maksudnya dengan adanya Mandala Majapahit ini emang pelestarian budaya tetap terjaga gitu kan. Syukurlah, syukur. Ya saya lihat juga ini kan artefak, buku-buku lengkap, ini emang kayak pusat pendidikan lah ya. Iya, iya. Pusat pendidikan buat orang banyak gitu. Ya, ngomong tentang Pak Iya. Tony Hasibuan yang dari Kerajaan Uristak tadi Pak. Iya. Ngomong Bapak, tiap hari ini kesibukannya apa Pak? Atau profesinya apa Pak? Nah saya tuh sebenarnya saya seniman lukis. Wah, ini. Iya, seniman lukis ya, tapi saya suka juga maksudnya di bidang kreatif lainnya gitu kan. Ya saya juga bisnis keluarga lah, terus keluarga ya saya juga kadang ngajar juga fotografi atau apa. Wah, berarti berkecimpung dalam dunia seni rupa. Iya. Ya. Ngomong seniman juga sih belum tentunya. Ya, itulah. Mungkin ada beberapa ilmu Pak nanti yang bisa ditularkan untuk kami yang di Trawulan ini ya. Jadi Iya, ngomong tentang karya lukisan Pak, sudah berapa lama Pak? saya ngelukis Ya. dari kecil, dari umur 5 kecil tahun. Ya, emang hobi sih dari dulu. Cuman kalau saya mulai pameran itu ya baru 5 tahun terakhir ini. Wah, udah sering pameran Pak. Sering, alhamdulillah. Kapan Pak pameran di Majapahit Pak? Ya, insya Allah. Mungkin Ntar bisa kalau ada bisa kolaborasi. iya, boleh. Iya, iya, iya. Iya. Mungkin menjelang ulang tahun Majapahit nanti bisa karyanya. Karyanya, iya. Waktu itu pernah ada teman kita juga namanya si Mas Ureng minta saya ngelukis Semar Meneges 11 biji semarnya, cuman wah, ini gimana gitu kan. Soalnya kan saya gaya lukisnya kan agak abstrak. Maka Surya ekspresionis. Iya. Oh iya iya iya. Nah itu Menarik sih Pak. Mungkin habis dari Trawulan nanti ada ide tentang gambaran candi atau suasana Iya. Majapahit di masa lalu sesuai dengan imajinasi Bapak di atas kanvas. wah ya boleh. Moga-moga lah. Iya. Jadi dari perbincangan dengan beliaunya Bapak Tondi Hasibuan dari Kerajaan Uristak yang ada di Padang Lawas di Sumatera Utara tadi, kita juga banyak mengurai data gimana sih Majapahit pengaruhnya sampai sana. Akhirnya sampai hari ini kita berkesimpulan memang dengan batu batah merah tadi Pak, mungkin ada benang merah dengan Majapahit ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanahan dan Dharma Mangro itu masih ada dan masih langgeng sampai hari ini ya. Iya. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa ini didasari dari pemikiran Majapahit itu ternyata masih ada sampai hari ini.
Oh iya Pak, setelah ngomong ngalor ngidul banyak ya tadi kita bicara masalah silsilah kerajaan, keadaan kerajaan, asal muasal dari India tadi. Hari ini mungkin waktunya udah mepet, udah mau habis Pak. Jadi kira-kira ada nggak Pak pesan untuk saudara-saudara kita yang lagi lihat tayangan ini Pak? Nah, pesannya ya terus damai, rukun, dan melestarikan budaya. Ya, Majapahit Pak. Iya. Ya, jadi terima kasih, mungkin salam dari kami dari Majapahit ke saudara yang di Sumatera sana. Terima kasih sahabat Asari. Berbincang hari ini kita tutup sampai sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu sampai nanti. Salam lestari.